Aku nih kan bingung, yang aku tahu itu anak itu waktu di videoin masih hidup kan ya? Iya. Ceritanya gimana sih? Anak saya itu sebetulnya tinggalnya di pondok pesantren, mengaji sambil sekolah. Oke. Nah, karena mau puasa, jadi memang semuanya dipulangkan dulu. Mhm. Mau munggah lah istilahnya, Heeh. munggahan, pulang dulu ke rumah. Dan bukan hanya di jam saja, semua santri itu dipulangkan dulu karena mau puasa. Oke. Sebelum saya pergi ke Sukabumi, anak saya dalam kondisi baik-baik saja. Memang ada luka di sini sedikit, karena dia pilek, jadi suka dikopek gini Mhm. sedikit. Tapi kalau yang lain nggak ada luka. Nah, saya ngomong, ayah mau ke Sukabumi dulu. Hmm. Nah, pamitnya sehari di sana, semalam, jam 11 malam istri saya nelpon. Padahal pasien itu belum beres sebetulnya saya. Nah, ya pulang. Raja panas terus manggil-manggil nama ayah. Saya langsung langsung pulang. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jampang, di Bojongsari. Oh, di Jampang tuh ya? Oke. Tinggalnya di Jampang, di Bojongsari. Bojongsari. Saya pulang, terus pas saya masuk rumah, saya melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi anak saya ditanya sama saya nggak ngejawab. Tapi dia ke saya ngomong. Tapi kalau saya jawab, Jang ini kenapa? Jang iya kunaon, Jang iya kunaon. Dia diam saja sambil muter-muter selimut. Gini aja gitu. Tapi dia ke saya ngomong. Nah, terus dia eh pegang pipi saya. Pegang pipi saya. Dia minta maaf ke saya. eh Ayah maafin Dede ya, dia bilang. Sampai 2 kali dia minta maaf ke saya. Nah, kata saya, kenapa minta maaf? Gitu. Ujang tersalah, kamu nggak salah kata saya. Yang salah itu ayah. Saya tanya, ini kenapa? Dia nggak ngomong. Hmm. Sedikit pun nggak ngomong. Hmm. Nah, terus saya tanya ke mamahnya. Ma, ini kenapa kulit si Raja si Gaki? Ma, ini kenapa kulit anak si Raja seperti ini? Kulitnya kenapa waktu pas dilihat? Melepuh, melepuh. Bagian mana aja? Tangan, kaki, paha, punggung. Itu yang muka di sini juga tuh ya? Yang di Oh, sini. oh. Nah, istri saya menjawab, ya ini kan sakit panas ya si Raja. Jadi kalau sakit panas memang suka panas, kalau panasnya berlebihan suka melepuh seperti ini, seperti kesiram air panas katanya gitu. Hmm. Niatnya saya mau pagi-pagi ke dokter, ke rumah sakit niatnya. Mungkin karena saya capek jadi bangunnya saya agak kesiangan. Saya bawa ke rumah sakit, udah sampai di rumah sakit, datanglah 2 orang, gak tahu perawat, gak tahu dokter ya, karena pakai pakaian biru itu. Nah, dia cek, itu di depan istri saya. Dia ngomong di depan istri saya, Bu, kita ini medis ya. Kita tahu mana yang sakit panas, mana yang bukan. Ini bukan karena sakit, tapi ini dianiaya. Itu dokternya yang ngomong. Oke. Di depan istri saya. Yang dokter perempuan itu ya. Iya. Dokter perempuan itu ngomong lantang loh. Mm-mm. Nah, udah gitu saya udah amarah saya udah nggak, sebenarnya udah kuat di sini. Cuma saya masih tetap nahan karena banyak orang kan di situ. Oke. Nah, datang WA dari pesantren, dari ustadznya. Mm-mm. Kapan si Raja mau diantar ke pesantren? Saya videokan kondisi si Raja. Saya kirim, Ustadz mohon doa. Ini si Raja lagi dirawat, lagi sakit. Saya kirim ke ustadznya. Kebetulan pesantren itu pembinanya ayah angkat saya. Oh, ya. Oke. Donaturnya gitu, donatur pesantren tersebut, pembinanya ayah angkat saya. Oke. Nah, dari guru ngajinya dilewatkanlah ke sini, ke si ayah video itu. Mm-mm. Tidak lama kemudian saya telepon, datang sama istrinya, sama Oh, nanya beliau Kak, datang ke rumah sakit rumah sama sakit, istri. ya. Mm-mm. Nah, sama istrinya langsung nanya anak saya, Oh, iya. ini ya kunaon, ini kenapa gitu. Nanya, dan alhamdulillah sempat sadar dan sempat mau jawab. Oh, itu yang aku lihat di video ya? Ya, Bapak yang pakai kacamata hitam kan? Betul. Terus. Nah, anak saya tuh ngejawab, ditanya sama si ayah. Iya, tapi kecil suaranya. Iya, susah Di- tadi buat digini kan. Oh. Dipaksa minum air panas katanya. Ngomongnya begitu. Nah, dari situ saya baru meluap. Saya mau hantem,
Iya. Nah, cuman kan saya kalau sama ini mah pasti ngalah saya. Saya Iya. relai kan waktu itu. Lelah, ya. Akhirnya saya dipegangin juga sama polisi kan. Iya. Akhirnya saya diam. Mm-mm. Terus saya dipanggil ke ruangan khusus. Itu pun sama ngomongnya ke saya. Jadi Pak Anwar, kita bukan nuduh ya. Eh, ini sepertinya ada indikasi rasa. Itu dokternya yang ngomong. Mm-mm. Dibawa ke ruang ICU. Tidak lama kemudian, sekitar 2 jam pas saya pulang, baliknya ya, Ya, anak saya lolos. meninggal. Meninggal. Jadi dibawa ke ruang ICU. Nah, terus saya dipanggil sama dokternya. Nggak lama tuh. Pak Anwar kesini katanya. Terus disuruh saya ngedikirin. Tolong dituntun katanya. Anaknya Berdoa. dituntun berdoa gitu dikir. Udah gitu anak saya lewat. Nah, udah nggak ada napas. Dokter kan nanya, ini mau di apa? Mau di Iya. Apa? ya, Jantung ya? Jantung, Iya. ya. Mm-mm. kata saya jangan. Kasihan kata saya. Hmm. Nah, dari situ terasa rapat ya bumi. Hancur bener perasaan saya. Nah, saya serba salah karena saya tahu bang ya, saya tahu otopsi itu seperti apa, saya tahu. Di sisi lain ini ada kejanggalan yang harus dibuka kan gitu. Di sisi lain kasihan, tapi saya memilih untuk melakukan otopsi. Oh, jadi diotopsi. Iya, diotopsi. Oke. Dan hasilnya pun setelah beres dilakukan otopsi, terus kan wartawan pada datang dan Bapak polisi itu datang menyatakan memang luka bakar.